Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan belajar materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Amati percakapan berikut. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Perhatikan halaman buku yang dibaca oleh Udin dan Mutiara. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. 2 kubus puluhan. 2 puluhan. Dapat kita tulis nilai angkanya 20. Ditambah 1 kubus satuan. 1 satuan, maka nilai angkanya adalah 1. 20 ditambah 1, hasilnya 21. Dapat kita simpulkan, 21 terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan nilai angkanya adalah 20, 1 satuan nilai angkanya adalah 1, sehingga 21 sama dengan 20 ditambah 1. Perhatikan angka 21. 1 ini menempati tempat satuan dan 2 menempati tempat puluhan. Yang berikutnya, 1 kubus ratusan. 1 ratusan, maka nilai angkanya 100. Ditambah 2 kubus puluhan. 2 puluhan, maka nilai angkanya 20. Dan 1 kubus satuan. 1 satuan, maka nilai angkanya 1. 100 ditambah 20 ditambah 1. Hasilnya adalah 121. Dapat kita simpulkan, 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan nilai angkanya adalah 100 ditambah 2 puluhan nilainya 20 ditambah 1 satuan nilainya 1. Sehingga perhatikan angka 121. 1 menempati nilai satuan, maka nilainya adalah 1. 2 menempati tempat puluhan, maka nilainya 20. Dan 1 menempati tempat ratusan,
maka nilainya 100. Selanjutnya, menulis lambang bilangan. Yang pertama, 117. Berarti 1 di tempat ratusan, 1 di tempat puluhan, dan 7 di tempat satuan. 117. Berikutnya, 246. Berarti 2 di tempat ratusan, 4 di tempat puluhan, dan 6 di tempat satuan. 2, 4, 6. Kemudian 394. 3 di tempat ratusan, 9 di tempat puluhan, dan 4 di tempat satuan. 3, 9, 4. Menuliskan lambang bilangan. 632. Maka nama bilangannya 632. Kemudian 784. Nama bilangannya 784. 835. Nama bilangannya 835. Untuk bagian yang belum dikerjakan, silahkan adik-adik coba secara mandiri. Mari kita lanjutkan percakapan antara Mutiara dan Udin dengan mencantumkan lambang bilangan. Ini buku cerita yang mau kamu pinjam, Din. Jumlahnya ada 100 halaman. Terima kasih ya, Kak. Aku boleh meminjam buku Kakak? Kak, ceritanya seru sekali. Aku sudah baca sampai halaman 34. Wah, kamu hebat sekali, Din. Nanti pada halaman 52, ceritanya akan lebih seru lagi. Benarkah, Kak? Baiklah, Kak. Aku semakin bersemangat membacanya. Kamu memang rajin, Din. Jangan lupa baca sampai selesai ya. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Mari kita nyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Bekerjasama dengan orang tua, bersama dengan orang tua, peragakan percakapan yang sudah dibuat. Materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas
menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman. Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Kesimpulan dari bacaan: halaman rumah Udin selalu indah dan rapi karena setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama, maka rumah akan berantakan dan ibu kerepotan. Sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan sikap Udin dan Mutiara yang selalu menjaga kerukunan dalam bersaudara. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Mari kita temukan arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Ya, ini ada ungkapan rendah hati. Ingat, rendah hati memiliki arti tidak sombong. Berikutnya, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Berarti ayah dan ibu mengasihi anaknya. Buah hati memiliki arti anak. Kalimat yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Buah tangan. Buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Kalimat yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Cepat kaki, ringan tangan memiliki arti rajin bekerja. Yang terakhir, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Kepala dingin memiliki arti sabar dan tenang. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika bermain? Sikap yang harus kita jaga ketika bermain yaitu saling menghargai dan menghormati. Kemudian, jujur dan adil dalam bermain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Berikutnya, tidak pilih-pilih teman. Dan juga sportif, bila kalah maka mengakui kekalahan tersebut dengan ikhlas. Berikutnya, peragakan gerakan berjalan yang benar. Badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan diayunkan. Untuk bekerja sama dengan orang tua, berdiskusilah dengan orang tua tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Kita akan belajar materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1
Hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu juga sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu juga sebaliknya. Mari kita baca teks percakapan berikut. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi ke mana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita tetap pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Percakapan tersebut membicarakan tentang rencana berwisata. Wisata akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Ayah mengusulkan tujuan wisata. Udin ingin pergi wisata ke kebun binatang. Sedangkan Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Namun keputusan wisata dapat diambil dengan baik karena keputusan wisata diambil berdasarkan jalan tengah. Kejadian di dalam keluarga Udin tersebut menerapkan sila kelima Pancasila, di mana ayah memperlakukan Udin dan Mutiara secara adil. Ingat, bunyi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peristiwa tersebut juga menunjukkan penerapan sila keempat Pancasila, di mana ayah memberikan kesempatan berbicara kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata. Ingat, bunyi sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada percakapan tersebut juga terdapat ungkapan, yaitu jalan tengah. Jalan tengah memiliki arti keputusan yang diambil oleh yang berselisih pendapat. Kemudian ada ungkapan kepala dingin. Kepala dingin artinya adalah tenang dan sabar. Mari kita lengkapi kalimat-kalimat yang rumpang pada paragraf berikut. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan wisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Akhirnya, tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi, Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak
macet, sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Saya mendapat tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Perhatikan nomor 354. Nomor tersebut dapat kita gambarkan dengan kubus satuan. Ada 4 yang menempati tempat satuan, 5 menempati tempat puluhan, dan 3 menempati tempat ratusan. Maka dapat kita nyatakan 3 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus pada gambar adalah 354. Dibaca 354. Berikutnya perhatikan bilangan 454. Bilangan tersebut digambarkan sebagai kubus satuan berikut. Ada 4 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus adalah 454. Dibaca 454. Selanjutnya, tulis nama bilangan berikut. Yang pertama, 675. Dibaca 675. Berikutnya, 565. Dibaca 565. Silahkan untuk yang 3 berikutnya kalian coba selesaikan secara mandiri. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silahkan berlatih kembali cara menuliskan bilangan 3 angka dengan didampingi orang tua. Berceritalah mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau kelima Pancasila.